Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umur dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum. Siaman wa siyamakum sholihul a'mal. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan selama puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Amin. mohon maaf lahir dan batin ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk menuntut ilmu bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Alhamdulillah, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan pada kepada yang sekurang. Ya, Aisyah nanti Anda share screen. Ya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Allahumma inni a'udzubika min adilla aw dhalla aw azla aw zala aw azlima aw azlama aw ajala yujala alayya. Tahiyyakum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassyukurillah, pada pagi ini masih di kebahagiaan bulan Syawal ya. Al-Fakir mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Salihal a'mal taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin ya, dan menjadikan kita sebagai minal a'idin wal faizin, ya, orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan bulan suci Ramadan, yaitu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, salat juga dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah hasanah kita dalam segala aspek kehidupan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mendapatkan syafaat, ya, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Dan juga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dan berjumpa beliau ya di akhirat nanti, ataupun juga diberi kesempatan untuk bermimpi bertemu Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kita insya Allah. Sahabat Adin Nafilah yang dirahmati Allah, di momen Syawal ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang hari raya ya. Nah, insya Allah ini ada relate ya, relate dengan kehidupan kita, relate dengan momen kita di bulan Syawal ini, di mana bulan Syawal ini merupakan terutama tanggal 1 Syawal yaitu Idul Fitri, merupakan hari rayanya umat Islam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau kita lihat ya, setiap umat itu memiliki hari perayaan. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, ya, orang Persia kuno yaitu Majusi, mereka memiliki perayaan atau hari raya. Maka umat Islam pun tentu memiliki hari raya. Nah, hari raya ini menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang memberikan kebahagiaan, ya, kebahagiaan bagi setiap pemeluk-pemeluknya. Bahkan hari raya ini pun juga membawa kebahagiaan buat umat-umat yang lain. Ya, bagaimana kita lihat ya, toko-toko busana, ya, kemudian toko makanan atau toko apapun itu, baik yang dimiliki oleh Muslim ataupun non-Muslim, itu turut mendapatkan kebahagiaan hari raya. Bahkan di marketplace ya, di online shop itu semua orang memanfaatkan momen hari raya ini, hari raya Idul Fitri ini. Nah, maka hari raya umat Islam ini sejatinya menjadi hari raya buat mereka juga sebenarnya, ya, hari raya buat umat lain.
Nah, itulah salah satu bukti bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya. Agama yang kerahmatannya itu bisa dirasakan oleh seluruh dunia, bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, bisa dirasakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, lalu bagaimana kita sebagai muslim memaknai daripada hari raya ini? Ya. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ya, ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah, ya, wahai Muhammad, maksudnya ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bifadlillahi wa birahmatih, ya, dengan sebab fadilah atau karunia Allah lah, ya, dengan sebab karunia Allah lah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah lah. Ya, ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai daripada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, maka dengan itu, maksudnya dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, ya. Huwa khairum mimma, ya, dan itu adalah sebaik-baik, ya, apabila mereka apa ya jima'un, kumpulkan. Jadi kebahagiaan utama umat Islam itu adalah ketika kebahagiaan itu didasari atau didapatkan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Ya, jadi karena karunia dan rahmat Allah lah kebahagiaan umat Islam itu sempurna. Ya, bahkan dibandingkan oleh Allah, ya, dengan apa? Dengan apapun kebahagiaan yang mereka kumpulkan. Ya, mimma khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan yang berlandaskan kepada karunia Allah dan rahmat Allah itulah kebahagiaan yang lebih baik daripada kebahagiaan apapun yang bisa dikumpulkan oleh orang-orang lain. Ya, karena kebahagiaan mungkin bagi orang lain adalah kebahagiaan yang sifatnya materi. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa mengalahkan kebahagiaan yang disandarkan kepada karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bifadlillahi wa birahmatihi. Dalam beberapa tafsir, ya, para mufassir mentafsirkan yang dimaksud dengan bifadlillah ini adalah dengan Al-Qur'an. Ya, bahwa dengan Al-Qur'an itulah umat manusia itu bisa bahagia. Dengan Al-Qur'anlah manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, tentu Al-Qur'an di sini bukan hanya semata-mata dibaca saja, ya, tetapi dengan Al-Qur'an yang bisa berfungsi sebagai obat, asyifa, ya, juga sebagai apa? Al-farq, sebagai pemecah atau pembeda antara al-haq dan batil, dan juga sebagai al-ilaj, sebagai solusi atas segala permasalahan umat manusia. Maka dengan, ya, solusi, dengan dengan obat, dan juga dengan pembeda Al-Quran ini, manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini, dan itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai petunjuk, hudalil linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Petunjuk apa? Petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bukan semu, ya, karena kebahagiaan itu juga kadang-kadang semu, ya. Justru kebahagiaan itu berasal dari apa? Dari Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nah, jadi maksud dengan bifadlillah ini adalah dengan Al-Qur'an, dengan karunia Allah, karena Al-Qur'an itu juga disebut sebagai karunia Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ya, rahmat Allah ini maksudnya para mufassir menyebutkan dengan keimanan. Dengan keimanan umat Islam, dengan ketaatan umat Islam, ya, dengan ketaatan umat Islam kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Hari raya itu termasuk bagian daripada rahmat Allah, bagian daripada syariat Islam, bagian daripada syiar Islam yang telah Allah syariatkan kepada umat Islam. Maka ketika kita mendapatkan atau bertemu dengan hari raya, maka itu adalah salah satu daripada kebahagiaan yang berdasarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, itu termasuk hari raya
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya Idul Fitri yang kita laksanakan pada hari ini adalah hari bahagia, hari penuh kegembiraan, ya. Dan kita disunahkan memang ketika menghadapi hari raya kita harus berbahagia, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu, gitu ya, dengan para sahabatnya merayakan hari raya dengan penuh kegembiraan. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW masuk disambut ya oleh para budak-budak ya dengan menabuh gendang gitu ya, rebana, itu awalnya itu dilarang sama Abu Bakar. Ngapain kalian ya membunyikan gendang-gendang? Tapi apa kata Rasulullah? Biarkanlah wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya. Ya. Jadi hari raya itu hari bahagia. Begitupun juga pada hari raya ini Rasulullah SAW senantiasa membahagiakan istri-istrinya. Nah ini sunnah nih ya, seorang suami di hari raya itu bahagiakanlah istri-istri. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang penting istri bahagia? Membelikan hadiah, misalkan ya baju baru, ya atau apapun yang baru gitu ya. Tidak apa-apa, itu bagian daripada sunnah kita merayakan hari raya. Ya, membahagiakan pasangan kita, membahagiakan keluarga kita. Ya, kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Makanya banyak orang-orang Muslim, orang ini memberikan apa? THR ya, memberikan hadiah berupa uang, hadiah berupa makanan, hadiah berupa pakaian, ya apapun. Yang penting membuat bahagia daripada keluarga kita. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ini terbukti bahwa Rasulullah SAW pernah membahagiakan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha di hari raya. Pada hari itu Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan ya penampilan budak-budaknya ya membawakan apa namanya rebana ya, memainkan rebana kemudian disaksikan oleh Rasulullah bersama istrinya Sayyidatah Aisyah, dan Sayyidatah Aisyah menempelkan pipinya kepada pipi Rasulullah SAW sambil menyaksikan. Romantis kan ya, saya melihat pertunjukan ya Sayyidatah Aisyah menempelkan pipinya kepada pipi Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu, Rasulullah juga melihat penampilan daripada apa kaum Abesina yang memamerkan keahlian menombaknya. Ya, nah, itu juga disaksikan oleh Rasulullah juga para istri-istrinya. Nah, ini jadi itu dilakukan di hari raya. Ya, di hari raya itu dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, dari beberapa peristiwa tadi, ya ini sunnah bagi kita untuk membahagiakan, ya, memberikan kebahagiaan, ya, bagi orang-orang untuk bisa merayakan hari raya. Makanya zakat fitrah atau hari raya Idul Fitri itu disyariatkan itu berbarengan dengan zakat fitrah. Karena kebahagiaan itu tidak boleh hanya dirasakan oleh sebagian orang, tetapi oleh seluruh orang-orang mukmin. Maka diwajibkanlah zakat fitrah. Dengan zakat fitrah itulah harapannya orang-orang muslim yang tentu tidak berkecukupan itu diberikan zakat fitrah berupa makanan pokok agar mereka bisa menyantap makanan yang layak atau hidangan yang enak di hari raya. Ya, bahkan kita pun juga boleh-boleh saja bersedekah kepada mereka, tidak hanya menunaikan zakat fitrah, tetapi bersedekah memberikan misalkan uang atau memberikan pakaian yang layak buat mereka, itu termasuk bagian daripada membahagiakan orang lain. Nah inilah ikhwani wa rahimakumullah, bahwa hari raya adalah hari bahagia dan kebahagiaan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, ya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala berkata Anas, kana li ahli jahiliyati yaumani fi kulli sanah, ya bahwa dulu kaum jahiliyah itu memiliki 2 tahun, 2 hari, apa 2 hari fi kulli sanah, di setiap tahunnya, yal'abu da fihima, mereka bermain-main, bersenda gurau, bercanda, ya, bergembira di dalam kedua hari itu. Fala waqadiban nabiyyu, maka tatkala Nabi tiba sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-Madinah, qala berkata Nabi, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Ya, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan untuk bermain, untuk bersenang-senang. Ya, waqad abdalakumullahu bihima. Kemudian Allah menggantikan bagi kalian 2 hari yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah mengikuti kebiasaan orang-orang Majusi waktu itu atau orang-orang Persia kuno dengan apa? Khair min, yang lebih baik daripada keduanya. Ya.
Yaitu apa? Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, inilah ya kedua hari raya yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ya untuk kaum muslim ya untuk kaum mukmin. Nah, jadi ayat dari hadis ini kita bisa belajar gitu bahwa Rasulullah SAW senantiasa ingin menyelisihi apapun dengan kebiasaan orang-orang kafir, baik orang-orang musyrik ataupun ahli kitab. Ya, makanya kemudian kita tidak boleh mengikuti perayaan hari raya mereka. Ya, selain itu hukumnya haram, ya itu terkait dengan ibadah mereka. Yang kedua adalah Rasulullah SAW juga senantiasa menyelisihi apapun yang sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya baik orang kafir dari golongan musyrik atau orang-orang kafir dari kitab. Ya, apalagi ada hadis Nabi SAW yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin faminhum. Barang siapa yang bertasyabuh ya menyerupai suatu kaum yaitu perayaan-perayaan hari raya mereka atau kita ikut serta dalam perayaan mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Nah, untuk mendalik. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal, ikut merayakan Natal gitu ya. Kemudian ikut perayaan hari besar Cina atau Konghucu dan sebagainya, Buddha, Hindu ya atau agama apapun atau kepercayaan apapun, termasuk juga ikut-ikutan perayaan tahun baru dan sebagainya. Itu merupakan perayaan orang-orang kafir yang Nabi pun itu berusaha untuk menyelisihi mereka. Nah, kita umatnya jangan berusaha untuk menyamai mereka. Ya, justru Nabi saja mengajarkan kepada kita untuk menyelisihi mereka. Hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi mengganti ya dua perayaan ya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia kuno. Ini cerita tentang dua perayaan Persia kuno yang nyampe ke kebiasaan orang-orang Madinah waktu itu. Kemudian Nabi mengganti dua perayaan itu dengan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu ya. Nah, jadi Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha merupakan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Makanya kemudian di hari itu kita haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa di tanggal satu Syawal atau di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itu diharamkan. Karena itu adalah hari bahagia, hari bagi kita, bagi orang-orang mukmin untuk bersenda gurau, ya, bergembira. Yalah abun disebut-sebutnya, yalah abuna, ya. Yalah abun itu kan bermain-main, ya, bermain. Jadi apakah boleh di hari raya ini kita tamasya jalan-jalan ke tempat wisata ya boleh, silakan gitu ya. Kemudian kita silaturahim sambil melihat laut misalkan pantai silakan saja ya. Itu adalah hal atau bagian daripada kita untuk mengisi hari raya itu. Ya, bukan suatu hal yang dilarang ya, bertamasya ya healing ya bahasa sekarang itu. Dalam rangka merayakan hari raya itu boleh ya. Nah, walaupun demikian, perlu jadi catatan kita adalah memang di zaman sekarang itu rada susah ya. Ketika kita ingin merayakan hari raya, kemudian kita pergi ke tempat wisata, nah kita harus pilih-pilih tempat wisata ya. Jangan sampai kemudian kita niatnya untuk membahagiakan orang keluarga kita, memenuhi sunnah Rasulullah berbahagia di bulan suci, di bulan di hari raya ini, nah kita pergi ke tempat-tempat yang justru mendatangkan kemaksiatan ya. Misalnya kita pergi ke tempat renang ya. Tempat renang itu kan wah campur aduk apalagi bulan di bulan Syawal ini penuh misalkan dengan orang-orang yang main air di situ. Tentu mereka juga sebagian menutup aurat, sebagian lagi tidak. Terjadi ikhtilat di situ, campur baur laki-laki perempuan ya. Ada perempuan yang tidak menutup auratnya dan sebagainya. Ini tentu atau pergi ke pantai yang seperti itu misalkan. Tentu niat kita beribadah ya bertamasya untuk mendapatkan pahala dari Allah malah tidak kesampaian ya malah kita malah terjerumus dalam kemaksiatan sebagaimana sebagaimana Sayyidatah Aisyah ya Sayyidatah Aisyah itu juga sama ketika menyaksikan apa namanya penampilan dari kaum Abesina memperlihatkan keahlian mereka menombak itu Sayyidatah Aisyah itu melihat mereka di balik hijab. Ya, artinya apa? Artinya merayakan hari raya tetap memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Gitu ya. Tadi ya kalau tempat wisatanya itu malah menimbulkan kemaksiatan, mendingan kita nanti aja lagi aja. Masuknya ketika sepi atau ketika tidak ramai ya. Seperti musim-musim sekarang ya. Memang ramai sekali.
Nah, tentu memang ini dipengaruhi oleh kehidupan sekulernya, bahwa mereka tidak paham dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada dalam kehidupan Islam, mungkin negara akan menyiapkan tempat-tempat wisata yang di dalamnya itu syar'i. Misalkan tempat renangnya berbeda, laki-laki dipisah perempuan. Tempat masuknya sama, tapi kolam renangnya berbeda. Tidak ada area renang khusus laki-laki perempuan, ada area umum untuk makan. Makan silakan saja. Ya, karena makan-makan di tempat umum itu boleh-boleh saja. Karena tempat umum itu boleh, layaknya pasar, layaknya kampus, layaknya sekolah kan campur gitu. Campur aduk di laki-laki perempuan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah masuk area yang mereka harus membuka pakaiannya, misalkan menampakkan auratnya, berarti harus dipisah laki-laki dan perempuan. Nah, ini tentu model begini akan tergambar sangat mudah bagi kita kalau memang Islam itu diterapkan tadi, ya. Kalau diterapkan kan pasti negara mengatur, ya, mengatur bagaimana tempat wisata itu agar tidak terjadi ikhtilat yang dilarang dalam Islam. Nah, sekarang ini ada susah karena memang kehidupan kita sekuler, tidak memperhatikan agama, ya semuanya yang penting mendapatkan uang, ya mendapatkan apa namanya materi keuntungan dari wisata yang mereka mereka buka, gitu ya. Nah, ini ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Poin dari hadis ini yang pertama adalah bahwa kita diberikan 2 hari raya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Idul Adha dan Idul Idul Fitri. Yang kedua, hari raya 2 hari raya ini sebagai upaya dari Rasulullah untuk menyelisihi ya kebiasaan orang-orang kafir. Ya, maka bagi kita pun harus menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, ya, tidak menyerupai mereka, tasyabbuh, ya. Dan ikhwani wa rahmatullah, berbicara tentang kebahagiaan, ya. Tentu kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan atau as-sa'adah bagi muslim itu berbeda dengan as-sa'adah bagi orang-orang kafir, ya. Bagi orang-orang kafir yang dimaksud dengan as-sa'adah itu adalah hanya sekedar kebahagiaan fisik, ya. Kita mendapatkan apa namanya keuntungan fisik, ya. Misalkan diberikan tubuh yang cantik atau ganteng, itu kan kebahagiaan fisik. Atau mendapatkan rumah, ya, atau kendaraan, ya, berupa fisik, ya. Atau juga mendapatkan makanan yang enak dari lidah kita, gitu, dan mahal, itu juga kebahagiaan fisik. Atau mendapatkan materi, harta, ya, tahta, jabatan, itu juga kebahagiaan materi. Atau juga mungkin kebahagiaan psikis, ya, kebahagiaan mendapatkan pujian, ya, kebahagiaan mendapatkan keistimewaan, ya, di tengah-tengah umat manusia. Ini bukan sekedar itu. Itu kebahagiaan yang mungkin dikejar oleh orang-orang sekarang, ya. Orang-orang di luar muslim, atau orang-orang muslim yang pola pikirnya pola pikir sekuler, ya. Karena bagi mereka kebahagiaan itu kebahagiaan yang sifatnya materi atau fisik tadi, atau sifatnya lebih kepada madiyah, ya, madiyah atau juga maknawiyah, ya. Jadi kebahagiaan maknawiyah itu kebahagiaan psikis, atau madiyah, madiyah itu kebahagiaan materi atau fisik. Nah, bagi muslim kebahagiaan itu bukan itu, ya. Tapi kebahagiaan hakiki adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, atau kebahagiaan ruhiyah. Ini kebahagiaan utama kita. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan rumah misalkan, itu fisik memang, tetapi kita mendapatkan rumah itu dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridhoi, itulah kebahagiaannya sesungguhnya. Ketika kita mendapatkan makanan, makanan itu makanan yang halal dan thayyib, ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita makan pun jadi ibadah, menempati rumah pun juga menjadi ibadah. Kita pun memiliki kendaraan, apakah motor, ataukah mobil, atau mendapatkan HP dengan cara yang halal, ya, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia, bersyukur kepada Allah atas apa yang didapatkan, itu makanya itulah kebahagiaan yang berdasarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mendapatkan fisik, sama-sama mendapatkan materi, sama-sama mendapatkan secara psikis, tetapi itu dilandasi dari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan kita bagi orang muslim. Bukan semata-mata kebahagiaan materi saja. Nah, makanya ketika kita di bulan Ramadan ini mendapatkan misalkan hadiah apa namanya THR, mendapatkan hadiah kendaraan, hadiah HP baru misalkan, atau baju baru, ya, maka jadikanlah, sandarkanlah kebahagiaan itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan semua materi itu atau Allah ridho dengan apa yang kita dapatkan. Maka itulah kebahagiaan sejatinya umat Islam. Nah,
Kebahagiaan fisik, materi, dan psikis ini sifatnya sementara. Tapi kalau kebahagiaan ruhiyah itu sifatnya selamanya. Makanya kemudian ya, orang-orang kafir itu senantiasa takut dengan orang-orang mukmin. Kenapa takut? Karena mereka ketika berperang, yang mereka cari bukan hidup tapi mati. Sedangkan orang-orang kafir ketika berperang, mereka ingin mendapatkan materi atau juga kebanggaan. Tapi bagi muslim, bukan materi dan kebanggaan yang dicari. Tapi bagi muslim ketika berperang, yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahid itu lebih bahagia dibandingkan yang lain. Bahkan pilihannya cuma dua, syahid atau zuhur. Ya, syahid, syuhada, mati dalam kondisi berperang, atau mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itulah kebahagiaan sejati bagi orang-orang beriman. Maka kebahagiaan ini sifatnya langgeng, kekal. Ya, tinggal mindset kita aja dirubah. Ya, mindset kita dirubah bahwa kita bahagia ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, ya, dan kita menjadi tidak bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu tetapi Allah tidak ridho dengan apa yang kita dapatkan, ya. Ini yang harus kita fokuskan, ya. Kebahagiaan itu atau kebahagiaan bagi seorang muslim itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, atau kebahagiaan ruhiyah, bukan kebahagiaan madiyah, jasadiyah, wa ma'nawiyah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Maka mungkin kita sering dengar istilah, ya, laisal 'aid liman labisal jadid, ya, bal huwa liman ta'atuhu tazid. Ya, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, ya, dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairomi, ya, halaman 412. Nah, lengkapnya sebenarnya gini. Ja'alallahu lil mu'minina fid dunya salasatu ayyam. Ya. Allah menjadikan kebahagiaan di dunia ini bagi orang-orang mukmin itu 3 hari. Idul Jum'ah, yaitu hari raya Jumat, wal fitri, itu hari raya Fitr, wal adha, dan hari raya Idul Adha. Semua itu wa kulluha ba'da ikmalil ibadati wa ta'atihim. Yang didapatkan dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatan. Nah, jadi Idul atau hari raya buat umat Islam itu hari setelah sempurnanya ketaatan, setelah sempurnanya ibadah. Ya, misalkan Idul Jumat, hari ini misalkan hari Jumat, kita sempurnakan ibadah hari Jumat dengan banyak sholawat, ya. Kemudian kita melakukan sunnah-sunnah di hari Jumat, ya, berangkat Jumat dengan pakaian yang wangi, mandi terlebih dahulu, ya kan, bersih-bersih, ya. Kemudian kita berjalan menyusuri tempat untuk sholat Jumat berjamaah, dan setelah itu, ya, di sore harinya kita berdoa kepada Allah menjelang tutup hari, yaitu maghrib, ya, karena itu adalah waktu mustajab, salah satu waktu mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari Jumat menjelang maghrib, ya. Maka itulah hari raya, ya, yang kita dapatkan setiap pekan, yaitu hari Jumat, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik mungkin, tentu tidak mendapatkan hari raya itu. Ya, dia tidak mendapatkan hari raya itu. Dia hanya mendapatkan hari Jumat sama seperti hari-hari lain, biasa-biasa saja. Tapi bagi orang Muslim, dia akan memperlakukan hari Jumat ini sebagaimana hari raya. Dia memakai baju yang baik, yang terbaik ketika sholat Jumat, ya, dengan penuh wangi-wangi dan sebagainya. Dan ketika sore harinya dia berdoa kepada Allah, ya, di waktu yang mustajab untuk diampuni dosa-dosa kita. Maka itulah hari raya pekanan kita. Yang kedua adalah hari raya Idul Fitri, ya. Setelah sebulan penuh kita berpuasa Ramadan, maka kita kemudian berbuka di tanggal 1 Syawal. Artinya kita sudah melakukan banyak ketaatan, banyak ibadah di sebulan penuh itu. Qiyamul Lail, ya, puasa itu sendiri, bersedekah, tilawatul Quran, ya, dakwah, ya, dan lain sebagainya. Maka setiap amal-amal ibadah itu Allah lipat gandakan pahalanya, dan ketika sudah berakhir di tanggal 1 Syawal, maka kita berhari raya, yaitu hari raya Idul Fitri. Ini adalah hari raya yang kedua. Kemudian yang ketiga Idul Adha. Idul Adha juga sama. Bagi orang-orang yang melakukan jamaah, melakukan ibadah haji, setelah mereka melakukan ketaatan, ya, melakukan rukun haji, ya, dari A sampai Z, kemudian melakukan sunnah-sunnah haji dan sebagainya. Kita pun bagi orang-orang yang tidak berangkat haji, kita melakukan ibadah saum, ya, tarwiyah dan juga arafah. Ya, kita juga memperbanyak ibadah di bulan Dzulhijjah.
karena Dzulhijjah merupakan bagian daripada bulan haram, ya, maka kemudian di akhirnya atau di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, kita berhari raya setelah melakukan ketaatan dan ibadah yang sempurna. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ibadah atau hari raya umat Islam itu adalah setelah kita melakukan ketaatan yang sempurna dan melakukan ibadah yang sempurna. Maka paslah, ya, kayak apa ibarah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman ini, bahwa walaisal aidu liman labisal jadid. Id itu bukan sekedar memakai baju baru, bal huwa liman ta'atuhu tajid, tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang mendapatkan ketaatan yang bertambah, bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal liman tajmalu bil labsi wa rukubi baliman gufirat lahu adzunub. Ya. Bukanlah orang-orang yang berpenampilan dengan pakaian kendaraan yang baru-baru tadi, tetapi Idul Fitri adalah hanyalah bagi orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena goal daripada ibadah puasa Ramadan itu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuninya, ya, dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, inilah dia apa namanya kebahagiaan atau hari raya yang menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ada rincian, ya, yang menarik untuk Al-Fakir, itu rincian yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik. Ya. Beliau sampaikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu memiliki 5 hari raya selain hari raya yang disebutkan tadi, selain hari Jumat, selain hari Idul Fitri, selain hari Idul Adha. Tapi ada 5 hari raya lain bagi orang-orang mukmin. Ya. Ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, lil mu'mini khamsatu a'yad. Bagi seorang mukmin itu dia memiliki 5 hari raya. Ya. Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi, ya, yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Ya. Beliau dititipkan oleh ibundanya bernama Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelayannya Nabi. Ya. Maka wajar kalau beliau ini termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Bayangkan saja 10 tahun bersama Nabi, tentu banyak hadis yang beliau akan sampaikan, banyak kebiasaan Nabi yang beliau sampaikan, ya, kepada kita, ya, kaum muslimin. Ya, itu adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang Rasulullah doakan berumur panjang, memiliki anak keturunan yang banyak dan harta yang berlimpah. Dan betul, ya, doa Nabi terkabul. Anas bin Malik, seorang ulama besar ini, memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, anak juga banyak, cucunya juga banyak. Dan beliau meninggal di usia 100 tahun kurang 1 tahun. 99 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Ya. Jadi sudah mau usianya panjang, hartanya banyak, anak cucunya juga banyak. Ini makbulnya doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menyampaikan, ini lima hari ini disampaikan, ya, apa namanya, pendapat Anas bin Malik disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, ya. Syekh Ali Jum'ah ini salah seorang Azhari, ya, ulama Azhar di Mesir. Beliau pernah menjadi apa namanya ketua tertinggi Al Azhar, ya, Grand Syekh Al Azhar. Nah, Syekh Ali Jum'ah beliau ada ahli hadis. Ya. Beliau sampaikan yang pertama adalah kullu yaumin yamuru 'alal mu'mini wala yuktab, ya, alaihi dzanbun fahuwa yaum id. Setiap hari, ya, yang dia lewati, setiap hari maksudnya satu hari saja, setiap hari maksudnya setiap bagian-bagian hari, ya, yang dilalui apa namanya dialami oleh seorang mukmin, tetapi pada hari itu tidak tercatat atasnya dosa, satu dosa pun, maka itulah hari raya umat mukmin. Misalkan di hari Jumat ini, dari mulai kita bangun pagi sampai tidur lagi nanti, tidak ada satupun perbuatan maksiat yang kita lakukan, atau tidak ada satupun dosa yang dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah hari raya kita, hari raya seorang mukmin. Ya, nah inilah pentingnya kita muhasabah, ya. Apakah hari ini kita melakukan dosa apa gitu? Dan kalau kita rasa-rasa kayaknya tidak ada satu amal yang berdosa di hari itu, masya Allah, itulah hari raya kita. Ya. Jadi satu hari di mana hari itu dia tidak tercatat padanya dosa,
maka itulah hari raya umat mukmin yang pertama. Masya Allah. Ya. Ini bahan evaluasi kita. Ya, kita lihat hari tadi bangun pagi misalkan, ya, sampai kita ikut kajian hari ini, apakah ada satu amal yang membuat dosa kita, membuat mata berdosa, buat telinga kita mungkin berdosa, buat mulut kita berdosa, ya tangan kita, kaki kita, atau hati kita bahkan, ya, maka segera bertobat, ya, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan hari itu juga dosa itu dihapus oleh Allah dan pada hari itu tidak ada catatan dosa sedikit pun bagi kita, ya, satu pun, walaupun cuma satu. Karena bisa jadi kita tidak melakukan maksiat atau kita melakukan maksiat tapi kita keburu tobat dan Allah ampuni dosa itu. Masya Allah. Ya. Ini hari raya yang pertama. Dan hari ini mempengaruhi bagaimana hari raya berikutnya. Itu hari raya yang kedua. Ya, menurut Anas bin Malik, ya, hari raya yang kedua umat Islam itu adalah wal yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani fahuwa yaumun id. Masya Allah. Yaitu pada hari di mana seorang mukmin itu keluar dari dunia dengan iman. Maksudnya ketika kita meninggal, kemudian meninggalnya kita dengan iman. Ya, kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kematian kita itu kematian dalam keimanan, bukan kematian dalam kekufuran atau kematian dalam kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, inilah hari raya yang kedua. Hari raya kedua ini dipengaruhi oleh hari yang pertama. Kalau hari raya yang pertama itu kita bisa lakukan, kalau kita bisa istiqomahkan, maka insya Allah hari raya kedua ini akan kita dapatkan. Yaitu hari di mana ketika kita mati, ketika kita ketika kita keluar dari alam dunia ini, itu dengan iman, ya, dengan iman. Wala tamutunna wa antum muslimun. Ya, inilah dia, ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah agar kita mati dalam kondisi yang muslim, dalam kondisi yang masih memegang teguh keimanan kita. Inilah hari raya yang kedua. Nah, hari raya kedua ini juga mempengaruhi hari raya yang ketiga. Yaitu apa? Menurut Anas bin Malik, hari raya ketiga itu adalah wal yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu ahwal yaumal qiyamati fa huwa yaumun id. Yaitu pada hari di mana ketika kita melintasi siratal mustaqim, ya, melintasi jalan siratal mustaqim, ya, satu jalan, ya, di akhirat nanti, ya, di mana di bawahnya adalah neraka jahanam, ya, neraka api neraka, dan di ujungnya adalah surga atau pintu surga. Dan ketika kita melewati jembatan itu, ya, lalu kita aman, tidak terjatuh sedikit pun, tidak tergelincir sedikit pun, lalu kita sampai tiba di depan pintu surga, maka itulah hari Id yang ketiga buat orang-orang mukmin. Ya, ya, inilah hari Idnya orang-orang mukmin ketika kita mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang dikabarkan jembatan itu tipisnya tipis banget, tajamnya tajam banget. Ada yang menggambarkan seperti satu helai rambut dibelah 7 katanya. Oh, lalu suap. Ya, yang jelas ini bagian daripada keimanan kita, bagian daripada yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, maka kita wajib beriman akan adanya sirat ini. Makanya kemudian ada doa kita dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, al-mustaqim ini juga ada di akhirat. Sirat al-mustaqim. Ya, ini adalah hari Id yang ketiga. Dan hari Id ketiga ini menentukan hari Id yang keempat. Apa itu? Wal yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah fahuwa yaumun id. Yaitu pada hari di mana kita masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hari raya kita. Ya, hari raya orang-orang yang beriman. Ya. Bahwa kita di situ akan merasa sangat bahagia sekali. Ya, ketika kita sudah melewati jembatan, ketika kita sudah tiba di pintunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki surga dari pintu manapun misalkan. Masya Allah, ini tentu kebahagiaan yang luar biasa yang diharapkan oleh kita semua. Ya, nah inilah kebahagiaan atau Id hari raya yang keempat yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Ya. Kemudian yang kelima adalah wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumul id. Yaitu hari di mana kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikabarkan dalam sebuah hadis ketika kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua kenikmatan surga itu akan sirna, akan tidak terasa apa-apanya. Ya, semua kenikmatan itu hilang seketika karena dengan nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang beriman akan bertemu dengan Rasulnya, akan bertemu dengan orang-orang soleh, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ij'al ya liqa'a rabbih wa syauqa ila rabbih. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa rindu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia 5 hari raya yang Imam Anas bin Malik sampaikan, ya. Dan kelima hari raya ini berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang menentukan itulah hari raya yang pertama tadi. Kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wala yuktab 'alaihi dzanbun fahuwa yaumun id. Yaitu hari di mana satu hari itu tidak tercatat sedikit pun satu dosa. Bayangkan kalau setiap hari kita berusaha untuk tidak tercatat satu pun dosa, maka Masya Allah, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada hari id yang kedua. Yaitu apa? Al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Di mana ketika kita meninggal, mati, kita membawa iman. Ya, karena kita mau merawat diri kita, merawat amal kita agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Walaupun cuma satu dosa saja. Ketika kita ingat itu dosa, langsung bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di hari ini dan setiap harinya kullu yaum, ya, tidak ada satupun hari yang tercatat dosa bagi kita semua. Inilah yang menentukan kita. Inilah yang bisa kita usahakan. Dan hari raya 2, 3, 4, 5 itu ditentukan oleh yang pertama itu. Ya. Yang pertama ini yang harus kita upayakan. Ya, bagaimana sekuat tenaga menghadapi banyak godaan, banyak rintangan, banyak gangguan. Ya. Kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak godaannya, terutama dari musuh yang nyata, yaitu asyaitonur rajim, ya, setan yang terkutuk, yang senantiasa menggoda kita untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, itulah dia, ya, pesan atau materi yang spesial Al-Fakir sampaikan semata-mata untuk mengingatkan Al-Fakir itu sendiri, ya, di hari raya ini, dan juga untuk mengingatkan teman-teman. Maka mari bersama-sama kita berusaha, ya, sekuat tenaga, ya, agar setiap hari kita merayakan hari raya, ya. Hari ini Masya Allah tidak ada dosa, insya Allah hari raya kita. Besok tidak ada dosa, hari raya. Besoknya lagi tidak ada dosa, hari raya lagi. Nah, kalau itu kita terus lakukan, insya Allah itu akan mempengaruhi hari raya setelahnya. Barakallahu fiik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat materi kita hari ini. Ya, ini momen hari raya, ya. Jadi Al-Fakir tidak menyampaikan lanjutan daripada kitab yang kemarin, ya. Tapi ini spesial, semoga menjadi bekal kita untuk menjadi lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Memang sudah ada pertanyaan dari Juwani. Bintanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menikmati acara barongsai pada saat acara cap gomeh pada orang Cina, apakah termasuk menyerupai mereka? Ya, jadi yang dimaksud dengan tasyabuh itu kan yang dilarang itu tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan orang lain atau hari raya orang lain, maka kita termasuk golongan mereka. Nah, yang dimaksud dengan tasyabuh itu ada dua. Yang pertama adalah kita menikmati, ya, apa yang mereka lakukan. Kita ikut serta melihat perayaannya, gitu ya. Kemudian kita hirup pikuk bersama mereka, ya. Walaupun mungkin kita tidak ikut main bareng saya di situ, tapi kita ikut nonton di situ bareng-bareng, ya, dan sebagainya, itu termasuk, ya. Apalagi kalau kita ikut serta misalkan mengucapkan selamat, ya, kepada mereka, ya, dan sebagainya, itu termasuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kemudian tadi dalam hadis tadi disebutkan bahwa mereka itu orang-orang Majusi senantiasa al-yal'abun, mereka bermain-main, bergembira dengan 2 hari raya tadi. 2 hari raya orang-orang
Persia kuno, ya. Kalau nggak salah nama dua hari raya itu dua hari raya apa ya lupa. Dua hari raya Najron, ya. Najron sama Mahrojan, ya. Tidak ada dua hari raya bagi orang-orang Persia kuno waktu itu dilakukan atau dirayakan juga oleh kaum muslimin, bukan kaum muslimin ya, orang-orang Madinah waktu itu, ya. Dan ketika Rasulullah tiba di Madinah, ya waktu itu orang-orang Madinah sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam sebagian besar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita orang mukmin, orang Muslim memiliki dua hari raya yang berbeda dengan mereka, gitu ya. Eh, jadi dua hari raya mereka itu hari raya Nairus, ya, Nairus dan Mihrajan, ya, Nairus dan Mihrajan. Nah, maka kaum muslimat meninggalkan, ya, perayaan itu, kebiasaan itu, ya, semua pernak-pernik yang terdapat pada perayaan Nairus dan Mihrajan itu diganti dengan tradisi umat Islam yang baru, yaitu hari raya Idul Fitri dan raya Idul Adha. Nah, jadi itu khawatirnya kita termasuk ridho dengan amal mereka. Kan itu termasuk kemungkaran. Ya, ketika kemungkaran terjadi di tengah-tengah kita, maka yang harus kita lakukan adalah merubahnya. Kalau kita tidak mampu merubahnya, ya dengan hati, minimal ada ketidakridoan dari hati kita terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, walaupun kita sampaikan kita toleransi tidak mengganggu mereka, ya, jangan sampai kemudian kita mengganggu. Ya, Rasul pun tidak mengganggu ibadah orang mereka. Maka disebut lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Yang penting kita tidak ikut campur. Misalkan seperti hari Natal kita pakai topi apa Sinterklas, gitu kan. Selain itu tradisi orang Nasrani juga itu kan penuh dengan tahayul, ya. Orang Nasrani sendiri kan ketika ditanya apa asal usul Sinterklas bingung juga mereka. Ya, banyak ragamnya itu seperti kisah fiktif, ya, yang digembar-gemborkan oleh mereka. Gitu. Jadi baiknya kita tidak ikut campur, ya, tidak ikut menikmati, tapi alangkah baiknya kita, ya, sibuk dengan kegiatan sendiri aja, ya, dengan orang-orang mukmin, baca Quran apa kayak gitu. Walau besar. Baik, kalau suatu pembahasan saya yang menunjukkan, silakan satu pertanyaan lagi. Dari teman-teman semua. Halo. Mas Icang, boleh saya ini tanya lagi? Ya, Sepertinya silakan. Iya. Tadi terkait dengan merawat keimanan itu, apabila kita berbuat dosa atau maksiat itu ya, di diharapkan segera bertobat gitu. Nah, kira-kira apa namanya, apakah itu harus selalu kita melakukan sholat tobat langsung gitu ketika kita merasa bersalah atau berbuat maksiat, atau apakah ada langkah-langkah lain gitu untuk menunjukkan tobat kita gitu. Itu sekedar. Ya, tobat praktis yang bisa kita lakukan adalah beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap kita melakukan dosa kecil, astagfirullahaladzim. Kita betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kalau bisa jadikan istighfar sebagai zikir kita. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika diam kita, ya, ketika bengong kita, ya, atau ketika kita bekerja tapi tidak sedang berbicara, kita sambil istighfar. Nah, istighfar itu insya Allah akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Nah, kecuali kalau dosa besar. Nah, kalau dosa besarnya perlu waktu khusus, ya, misalkan dengan sholat tobat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala sambil menangis kalau bisa. Nah, itu ketika dosa-dosa besar kita lakukan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, gitu, insya Allah dengan tobat, ya, dengan tobat, kemudian dengan istighfar itu terhapuskan, kemudian juga dengan
zikir-zikir yang lain ya. Kemudian juga dengan amal-amal ibadah kita itu juga insya Allah akan terhapuskan. Ya, seperti misalkan hari Jumat ini kan sholat Jumat itu kan menghapus dosa sepekanan gitu ya. Menghapus dosa kecil yang sepekan insya Allah. Kemudian juga apalagi membaca Al-Kahfi ya, di surat hari Jumat itu baca surat Al-Kahfi itu menjadi penghapus dan menjadi cahaya dari Jumat ke Jumat gitu ya. Nah, ini banyak hal yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa kita bisa dihapuskan, terutama dosa-dosa kecil ya. Nah, yang spesial itu dosa besar. Itu memang harus ada satu treatment khusus bagi kita yang betul-betul kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah dosa yang berhubungan dengan hak-hak adami, hak orang lain. Nah, tentu ini harus clear dulu dengan orang lain itu. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa ini kalau kita belum selesai dengan orang yang kita punya masalah itu. Ya, apakah dosa misalkan apa namanya fitnah, ya, kemudian dosa hutang, dosa hutang, maksudnya apa namanya ya dosa menyakiti orang itu misalkan ya, atau kita berselisih pendapat dengan orang itu membuat tidak enak dan sebagainya, kita selesaikan dulu dengan hak adami ini, minta maaf ya, minta ridhonya, setelah itu baru kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tiga berarti ya. Yang pertama, dosa-dosa kecil bisa kita hapuskan dengan istighfar setiap waktu, setiap saat, ya, dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, atau dengan amal-amal ibadah yang menghapuskan dosa-dosa seharian itu, dengan sholat, ya, dengan wudhu, itu juga kan menggugurkan dosa yang ada pada wajah kita dan sebagainya. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan orang lain itu tuh harus ada keriduan dari orang yang kita sakiti, ya. Dan yang ketiga adalah dosa besar, ini harus taubatan nasuha, harus ada waktu khusus yang kita alokasikan untuk kita minta maaf atau kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji untuk tidak melakukan amal perbuatan dosa tersebut, dan kita betul-betul menyesali di hadapan Allah dengan dosa yang kita lakukan itu kalau dosa-dosa besar. Baik, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang diberikan. Mungkin sekarang waktunya kuis, Ustaz. Silakan. Kuis. Sebutkan 3 hari raya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab Ustaz. Nah, tafadhali. Tiga hari raya umat Islam yaitu hari Jumat, yang kedua hari Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum, masya Allah. Dengan siapa nih? Mbak Nida ya? Mbak Nida. Iya. Satu lagi. Anas bin Malik ya, sahabat Anas bin Malik menyebutkan ada 5 hari raya yang bisa didapatkan oleh orang mukmin. Nah, 5 hari raya ini atau 4 hari raya di bawahnya 3, 2, 3, 4, 5 itu dipengaruhi oleh hari yang pertama. Nah, hari raya pertama itu apa coba? Hari di mana apa? Jadi hari raya yang kedua itu kan meninggal dalam kondisi iman. Hari raya ketiga itu kan kita apa namanya melewati jembatan Syirot dengan aman. Hari raya yang keempat itu kan kita masuk surga, ya kan? Hari raya yang kelima itu kan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat hari raya ini itu dipengaruhi oleh hari yang pertama. Apa hari raya pertama itu? Hari di mana apa? Masya Allah, Mbak Resti bagus ya. Ahsanti. Setiap hari yang dialami umat muslim yang dijalani tanpa dosa itulah hari raya. Taib, ahlan. Taib, syukran Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakumullah khairan dan mendapatkan hadiah dari Bismillah. Dan akhirnya sampai juga kita jadi penghujung kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.